Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai 3 kategori guru honorer yang dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022 dan dipastikan tidak akan lolos di seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini dikarenakan karena ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi oleh guru honorer ini, sehingga tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Yang pertama yaitu guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik atau tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, kategori yang pertama, yaitu apabila ada guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik, maka dia tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022, kecuali guru honorer ini memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi walaupun tidak terdaftar di Dapodik, tapi memiliki sertifikat pendidik, maka guru honorer ini bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan jika guru honorer tidak terdaftar di Dapodik ataupun tidak memiliki sertifikat pendidik, maka ini sudah bisa dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan ini sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu pada pasal 5 di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Yang mana untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini ada 2 kategori Bapak Ibu. Ada 2 kategori. Kategori yang pertama adalah pelamar prioritas dan yang kedua adalah pelamar umum. Nah, untuk pelamar prioritas ini dibagi lagi Bapak Ibu. Ada prioritas 1, ada prioritas 2 dan ada prioritas 3. Untuk prioritas 1 ini adalah guru honorer yang sudah lolos PG, yang sudah lolos passing grade di P3K Guru tahun lalu yaitu tahun 2021. Entah itu guru THK 2, guru honorer negeri, guru swasta dan lulusan PPG. Jika dia lolos passing grade maka dia masuk dalam prioritas 1. Nah, otomatis untuk pelamar prioritas 1 ini sudah terdaftar di Dapodik Bapak Ibu, sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian untuk pelamar prioritas 2 ini adalah guru honorer THK 2 yang tidak lolos passing grade. Nah, jadi otomatis untuk pelamar prioritas 2 ataupun THK 2 ini sudah terdaftar di Dapodik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk pelamar prioritas 3 ini adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi wajib terdaftar di Dapodik bagi guru honorer yang ingin mendaftar seleksi P3K Guru tahun 2022 ataupun memiliki sertifikat pendidik. Kemudian pada pasal 6-nya ini penjelasan mengenai pelamar umum. Nah, jadi kan ada 2 kategori yaitu pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar umum ini lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi pelamar umum ini ada 2 opsi Bapak Ibu. Yang pertama, walaupun tidak terdaftar di Dapodik, tapi dia harus memiliki sertifikat pendidik ataupun lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbud. Kemudian yang kedua, jika tidak memiliki serdik, maka wajib terdaftar di Dapodik. Nah, jadi ini dia pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu kategori pelamar yang dipastikan tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian, kategori pelamar yang kedua yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 ini adalah guru honorer yang tidak memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, dan ini juga diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu pada pasal 7 Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Pelamar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi. Salah satunya di poin F, admin fokus di poin F, yaitu
memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana. Nah, jadi paling rendah ini harus memiliki ijazah S1 atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu. Jadi jika ada guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun tapi dia tidak memiliki ijazah S1, maka pelamar ini tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi seperti itu. Kemudian, kategori yang ketiga, guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 yaitu guru honorer yang telah dinyatakan lulus tahap akhir P3K Guru tahun lalu yaitu tahun 2021 dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K kemudian mengundurkan diri. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, kategori yang ketiga yaitu guru honorer yang tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022 yaitu guru honorer yang mengundurkan diri setelah dia dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahap akhir dan juga mendapatkan persetujuan nomor induk P3K. Ini dipastikan tidak bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan ini sesuai dengan aturan di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Yaitu Permen Pan RB tahun lalu Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada di bab 4 Bapak Ibu, yaitu pengangkatan menjadi P3K, pasal 41. Kita lihat ayat yang kelima. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk satu periode berikutnya. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu kategori yang ketiga yaitu guru honorer yang sudah dinyatakan lolos P3K Guru tahun lalu yaitu tahun 2021 baik itu tahap 1 ataupun tahap 2 yang mengundurkan diri dan dia sudah mendapat persetujuan nomor induk P3K, maka pelamar ini diberikan sanksi Bapak Ibu, diberikan sanksi tidak boleh mendaftar penerimaan P3K untuk periode berikutnya yaitu periode saat ini yaitu P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu, 3 kategori guru honorer yang dipastikan tidak bisa mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2022. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.